Capek saya ngomongin mindset, Pak. Kita udah ngajar mindset berkali-kali. Netizen malah ngomong, it's all about genset katanya. Jadi diputer, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi bagi kalian yang memang mindsetnya nggak mau berubah, ya tinggalkan video ini sekarang juga. Karena video ini untuk orang yang mau level up dan mindsetnya berubah. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back ke Level Up. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Pagi. Kita ngomongin mindset tapi dipelintir genset, Pak. Iya, genset bukan Gen Z ya, Pak ya. Ya. Jadi orang-orang yang memang tidak pernah mau berubah, Pak. Ya. Dimotivasi kayak apapun, Ya. tetap akhirnya mereka menolak, Pak. Ya. Karena mereka udah berusaha mencoba menerapkan ilmu motivasi, tetap tidak works di dalam mereka. Ya. Tapi kalau Bapak perhatikan di kolom komen, Pak, Success Before 30, video-video kita di awal 9 tahun, 8 tahun yang lalu, silakan cek, search, video kita yang populer, jumlahnya jutaan view, berapa banyak orang yang sudah punya tabungan emas, berapa banyak orang sudah punya sawah, gara-gara menerapkan ilmu kita. Ya. So menurut saya, losers is gonna be a losers forever. Ya. Betul ya, Pak? Karena ya selama mereka mindsetnya salah dan nggak mau merubah mindsetnya, ya selamanya dia akan ada di sana. Nah, karena you think if you think, karena you can if you think you can. Ya, you can if you think you can. Nah, jadi gini, Pak. Apalagi belakangan ini kan netizen rame, Pak. Ya. Satu persatu koruptor mulai ditangkap. Ya. Kayaknya nggak pernah berhenti deh, Pak ya. Dari kasus pajak Rafael Alun. Ya, enak banget gitu ya. Sehingga kalau mau bayar pajak pun kayaknya juga nggak rela. Ya. Sekarang yang lebih pedih lagi, Pak. Ternyata Pertamax dioplos sama Pertalite. Ini membuat masyarakat lebih kecewa lagi. Makanya Shell sama BP kebagian rezeki, Pak. Ya. Ya, jadi artinya kalau membohongi masyarakat bawah ini kan parah ini, Pak. Ya. Nah, jadi oknum-oknum koruptor ini kan satu persatu mulai ditangkap. Betul. Ya, jadi udah mulai ketahuan dan angkanya itu mengerikan semua, Pak. Ya. Nggak cuma triliun lagi, tapi udah menyentuh angka ratusan bahkan ribuan triliun. Ya. Nah, sekarang ini, Pak, saya diskusi ini, Pak. Antara terus kemudian oknum artis, ya kan, oknum yang menikahnya di Disneyland, korupsi sampai 371 triliun, dihukum cuma 6 tahun, sekarang diperpanjang lagi. Dramanya nggak habis-habis negeri ini. Ya. Nah, artinya gini loh, Pak. Sehingga manusia ini capek. Gua kerja keras, mati-matian, sedangkan koruptor tuh menikmati hidup enak banget. Saya mewakili suara netizen ini. Ya. Jadi buat apa saya belajar mindset? Mending belajar jadi koruptor aja. Gimana menurut Pak Tony? Ya, kalau memang masalahnya satu, Pak, punya nggak kesempatan jadi koruptor? Karena mereka yang jadi koruptor itu pun kan karena punya kesempatan. Gini, Pak, kalau kita definisikan koruptor itu kan sebetulnya itu mindset juga kan, Pak? Ya. Ya, kembali ke mindset, Pak. Kalau memang dari kecil itu sudah suka nyolong, istilahnya gitu ya, suka mencuri, maka kan mindset koruptor itu sudah ada sejak dini, Pak. Ya. Betul kan, Pak? Ya. Tapi ada juga yang terbawa arus loh, Pak. Terbawa arus ya? Banyak yang awalnya dulu idealisme, kemudian setelah ada kesempatan, ternyata idealismenya luntur dengan fulus, Pak. Karena ngelihat ada kesempatan. Nah. Oke, so ini adalah penghinaan bagi mereka yang bekerja jujur, bekerja keras. Ya, minim-minim kayak kita berdua ini lah, Pak. Kita berdua ini kan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Betul. Kita swasta. Ya. Kita memberikan semangat kepada masyarakat kita yang masih bekerja jujur. Toh tetap masih bisa sukses kok di negeri ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau mindset kita benar. Betul. Kalau kita mau kerja keras, kalau kita mau untuk melakukan yang terbaik. Betul. Dan kita ya mau berupaya, mau membayar harga dengan menata keuangan kita. Maka sebetulnya kalau mau sukses, mau kaya itu bisa, Pak. Dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus. Tidak harus dengan cara-cara yang yang seolah-olah idealisme, tapi begitu menjabat ternyata ujung-ujungnya begitu ada kesempatan ngambil. Nah, itu kan tapi repot. Netizen kita tuh berpikirnya gini loh, Pak. Mending anak-anak jadi anaknya pejabat, Pak. Masalahnya orang-orang yang dekat sama penguasa, pejabat, minta proyek sama pemerintah. Saya ikut organisasi, tujuannya mau dekat sama penguasa. Dan tujuannya supaya saya bisa dapat proyek dari penguasa. Nah kan lebih enak kayak gitu. Jadi sebenarnya ilmu menjilat lebih dibutuhkan daripada ilmu mindset katanya, Pak. Gimana menurut Pak Tony kalau seperti ini? Ya, masalahnya itu lagi-lagi mindset juga sih, Pak. Mindset juga ya. Sekarang
kita mau sukses dengan cara seperti apa. Itu tergantung daripada mindset kita. Kalau memang mindsetnya seperti itu, ya akhirnya terjadilah seperti itu, Pak. You are what you think you are. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, dan hati-hati, kadang-kadang saat Anda berpikir idealisme di titik tertentu, saat Anda berkumpul dengan orang-orang yang pola pikirnya salah, Anda yang idealisme pun bisa berubah menjadi pemikiran yang salah juga. Karena ada yang mengatakan bahwa kamu akan berujung seperti 5 orang yang selalu bersama denganmu. Ya, setuju. Nah, karena apa? Mindset kita bisa berubah dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang salah. Oke. Nah, sekarang gini, Pak. Masalahnya saya ini kerja sudah jujur, Pak. Ya. Ya, saya sudah mati-matian. Ya. 10 tahun saya sudah bekerja keras. Ya. Tapi hidupku gitu-gitu aja, Pak. Ya. Terus saya setiap hari lihat YouTube, lihat beritanya kayak gini. Apa saya nggak down, Mbak? Iya, kadang-kadang capek, Pak. Emang. Capek kan? Iya. Jadi wajar dong, Mbak. Kalau saya mengungkapkan kekesalan saya, wajar. Saya sudah ngikutin, Pak, mindset yang benar. Wajar. Saya udah kerja jujur. Iya. Tapi kok lihat bangsa kita ini model kayak gini. Saya ini belinya Pertamax, digantinya Pertalite. Wajar toh, Pak? Saya ini kan mewakili suara netizen. Iya. Jadi Pak Tony gimana sikapnya, Pak, supaya saya ini nggak ikut larut dalam kesedihan dan melihat bangsa Konoha ini seperti kayak gini. Kalau saya, soalnya kan kejadian-kejadian seperti ini itu nggak hanya terjadi saat ini, Pak. Cuman bedanya hanya medianya aja yang beda. Zaman kita dulu itu juga banyak banget berita negatif. Iya. Nah, kita ambil contoh Pak Tony. Waktu Pak Tony dulu masih susah, Pak. Iya. Apa membuat Pak Tony tidak terpengaruh melihat media, tapi Pak Tony tetap sukses seperti saat ini? Iya. Karena waktu itu saya mengisi waktu saya bukan dengan fokus membaca berita-berita negatif. Baik. Karena itu bagi saya meracuni otak saya. Karena berita always negatif ya, Pak ya. Biasanya berita favorit yang sering dicari orang adalah berita-berita negatif. Ya. Nah, dan itu membuat pikiran kita teracuni. Betul. Nah, saya pada saat itu saya sering ikut seminar-seminar pengembangan diri. Betul. Dan di sana diajarkan, kalau kamu mau berubah hidupmu, kamu harus membaca berita-berita yang positif. Kamu harus membaca buku-buku yang bisa membuat kamu bertumbuh, berkembang. Nah, yang bisa membuat kamu untuk maju. Dan dalam hal ini waktu itu saya membaca 2 buku yang menurut saya cukup bagus ya. Yang pertama adalah The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Ya, David J. Schwartz. Okay. Dan itu waktu saya baca aja itu udah terjual lebih dari 2 juta kopi tahun 90-an. Okay. Nah, saat ini sudah lebih dari 5 juta kopi mungkin ya. Nah, kemudian saya juga membaca buku Anda Pasti Bisa Jika Anda Pikir Anda Bisa. Napoleon Hill ya, Pak? Norman Vincent Peale. You can if you think you can. You can if you think you can. Nah, itu itu yang membuat saya akhirnya dari orang yang minder, dari orang yang kurang percaya diri, dari orang yang merasa selalu pesimis, dari orang yang dulunya saya bicara itu susah, Pak. Saya dulu gagap, Pak. Saya nggak pernah bayangin kalau sekarang jadi YouTuber yang harus ngomong gitu. Nah, tapi di 2 buku itu membuat saya mau berubah, membuat saya bisa terlecut, membuat saya kemudian bisa fight, bisa menghilangkan hal-hal negatif dalam diri saya. Bukannya teracuni dengan media-media yang ada, berita-berita yang ada, tapi saya lebih fokus dengan itu. Dan saya membaca buku itu minimal, Pak. Itu 15 menit sehari. Dan kadang-kadang saya membaca, kalau dianjurkan 15 menit sehari, saya seringkali membaca 15 menit sebelum saya bekerja dan 15 menit sebelum saya tidur, Pak. Jadi saya menambah porsi. Kenapa? Karena saya membaca olahraga-olahraga yang sukses itu tidak dari pelatih itu menganjurkan training berapa jam, dia pasti menambah porsi lebih, Pak. Baik itu Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, segala macam itu semua pasti menambah. Hidden training ya, Pak ya. Hidden training yang tak terlihat ya. Iya. Itu kalau saya masih melihat yang David Beckham, itu kalau orang belajar nembak tendangan bebas, itu targetnya adalah gawang. Kalau David Beckham itu yang targetnya adalah ban bekas, Pak. Jadi dia harus bisa masuk di ban bekas itu. Nah, sehingga makanya salah satu penendang bebas terbaik di dunia itu adalah David Beckham. Setuju. Karena cara
dia berlatih berbeda dengan yang lain. Nah, itu pun juga saya berlakukan dengan diri saya, Pak. Betul. Dalam hal ini saya berfokus, kalau orang lain dianjurkan hanya 15 menit sehari, saya 15 menit sebelum saya bekerja, sehingga pada saat saya bekerja saya full power, Pak. Dan kemudian setelah pulang bekerja, saya membaca lagi 15 menit untuk menetralisir hal-hal negatif yang saya peroleh sepanjang hari, Pak. Nah, itu kan sepanjang hari itu kan jelas. Mungkin kita dapat banyak ketemu dengan orang, banyak yang mengeluh, banyak yang komplain, banyak yang apa, dan kadang-kadang mendapatkan berita-berita atau secara nggak sengaja juga membaca berita-berita. Nah, apalagi saat ini di era sosial media ya, yang mana kita lihat, maksudnya mau lihat YouTube yang positif, tapi ternyata ada iklan yang negatif gitu kan. Atau kan yang scroll kemudian ternyata keluar yang negatif. Nah, itu bisa kita hilangkan dengan kita membaca buku-buku yang positif. Jadi kita harus tahu cara menetralisir diri. Ya. Jangan sampai kekecewaan Anda yang menonton media selama ini, yang udah bekerja benar, akhirnya terpengaruh dengan berita negatif ini, dan secara nggak langsung itu menghambat rezeki kita ya, Pak. Ya? Otomatis lah down kan, Pak. Kalau down kita otomatis malas kerja. Nah, pada saat itu kita perlu mericharge diri kita, Pak. Betul. Nah, buku itu adalah salah satu alat recharge. Dan buku itu tidak ada kepentingannya dengan diri Anda. Iya. Loh, iya kan? Kalau kita mungkin ketemu dengan orang, dan nasihati orang, segala macam, ada orang yang mempengaruhi kita, influencer kita, itu semua ada maksudnya semua, Pak. Tapi kalau buku, itu tidak ada hal-hal yang istilahnya ada mempengaruhi kita. Kamu mau baca baik, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas orang yang menulis buku itu adalah orang yang sukses. Ini ada cerita lucu, Pak. Kemarin ada seorang anak Gen Z, Pak, usia 22 tahun, konsultasi ke saya. Dia bilang gini, Pak Chandra kan tadi bilang, profesi itu boleh dikopi, betul, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Ngerti ya, Pak? Ya, betul, maksudnya ya. Betul. Jadi gini, Pak, lulusan yang sama, dari desa yang sama, kampung yang sama, tapi ternyata setelah bekerja, Pak, 10 tahun kemudian nasibnya bisa berbeda, Pak. Bisa berbeda, pasti. Sangat berbeda. Nah, terus anak muda tadi itu nanya, Pak Chandra rahasianya apa, Pak? Nah, kalau netizen Indonesia, semua dikaitkan dengan agama, Pak. Ya, karena semua jatah dan rezeki itu sudah di tangan Tuhan, gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Chandra, 10 tahun itu apa yang membedakan dia, Pak? Berangkat dari sekolah yang sama, kampung yang sama loh, Pak. Usia yang sama, Pak. Bahkan, Pak, dia starting awal sama-sama merintis karir, no privilege. Sama. Kenapa 10 tahun kemudian rezekinya bisa berbeda? Kadang-kadang mindsetnya beda, Pak. Nah, itu. Itu dia. Berkumpulnya dengan orang yang berbeda. Nah, itu dia. Bacaannya beda, Pak. Berbeda juga. Nah. Yang satunya baca hal-hal yang negatif, satunya baca hal-hal yang positif. Itu dia. Nah, inilah netizen yang akhirnya cuman bisa bilang it's all about genset sama it's all about mindset kan, Mbak? Ini juga kualitas yang berbeda. Betul. Maka ini adalah saatnya Anda memilih kan. Apakah kamu saat ini adalah orang yang benar-benar ingin men-track hidupmu. Jadi jangan lagi menyalahkan privilege, jangan lagi menyalahkan koruptor. Karena sampai kapanpun koruptor tidak pernah akan padam, Mbak. Di negara manapun koruptor itu pasti ada gitu. Iya kan? Thailand kemarin juga kena kan, Pak? Kena kan, ya. Ada pejabatnya kena juga. Sekarang gini loh, emang kalau koruptor juga dihukum mati di China, terus itu mempengaruhi rezekimu? Kan enggak juga. Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada hubungannya kan? Kamu cuman ketawa puas gitu aja. Negaraku hebat, tapi itu berdampak nggak sama tabungan di rekeningmu? Nggak ada. Berdampak nggak sama aset di rekeningmu? Nggak ada. Kamu cuman puas aja ketik-ketik, tapi tetap anak istrimu masih susah gitu. Nah, inilah yang seringkali netizen itu lupa tentang ilmu ini gitu loh, Pak. Betul ya, Pak Tony ya? Nah, berarti kita itu kalau membaca hal-hal yang negatif, Pak, itu seharian itu nggak ada habisnya, Pak. Di samping nggak ada habisnya, kita harian tuh mood kita jelek, Pak. Iya. Nah, otomatis mau kerja males. Kenapa? Jengkel terus ya, bawaannya jengkel terus gitu loh. Nah, sehingga ya repot. Nah, kalau Pak Chandra tadi bilang apa namanya, orang dari desa yang sama, umur yang sama segala macam. Ada bahkan yang mana itu kakak adik, Pak. Dapat pesan dari orang tua yang sama, tapi menerapkan dengan mindset yang berbeda, hasilnya berbeda loh. Pasti. Iya. Pasti, Pak. Betul. Nah, jadi gini Pak Tony. Salah satunya ya, Pak. Ini salah satunya. Bapaknya bilang, kamu kalau kalau kerja jangan sampai kena matahari. Nah, jadi kalau yang orang yang nggak sukses, karena dia bilang orang tuanya nggak boleh, kalau kerja nggak boleh kena matahari, maka kalau dia bepergian itu selalu nateksi, Pak. Sehingga otomatis keluar duit banyak kan, Pak. Iya. Nah, habis di taksi, biaya transport. Habis di biaya transport. Nah,
Yang satunya dia beda. Kenapa bapaknya bilang jangan kena matahari? Dia berangkat pagi hari. Betul. Sebelum matahari terbit. Dan dia baru pulang setelah matahari tenggelam, Pak. Nah, itulah yang membuat kenapa yang satu sukses, yang satunya bonyok, Pak. Ini orang tua yang sama mengajarkan dengan dengan ajaran yang sama, tapi mindsetnya beda. Yang satu mindset setelah menerima, mindsetnya berarti kalau bapak bilang tidak boleh kena matahari, maksudnya adalah aku harus kerja lebih keras, harus berangkat pagi, pulang malam. Yang satunya berpikirnya, aku nggak boleh ya gitu. Ya udah, aku naik taksi aja. Betul. Kacau jadinya. Makanya saya bahas di buku saya nih, Pak. Mau sukses itu kan harus ada 3 komponen. Harus punya mindset. Harus punya mentor dan harus punya alat. Alat ini kendaraan. Di dalam alat ini saya ada jelaskan juga, Pak, tentang salah satunya itu komunitas atau lingkungan. Tadi Bapak sempat spill 5 teman terdekat. 5 teman terdekat itu berhubungan sama alat, Pak. Karena di situ orang yang sama akan bertemu dengan sejenis orang yang sama. Karena burung dengan bulu yang sama akan terbang bersama-sama. Betul, setuju. Nah, saya yakin, Pak, kalau saya hari ini ingin jadi bilioner, saya ingin jadi miliarders. Saya harus berkumpul dengan para miliarder karena mindsetnya itu beda. Betul. Pak, kira-kira ada nggak sih, Pak, komunitas atau kelas, Pak, yang mana berkumpulnya orang-orang yang miliarder yang memang ingin menjadi merubah portofolionya dari 1M ingin jadi $1 juta gitu loh, Pak. Ya, jelas, Pak. Kita pasti menginginkan hal itu. Dan kalau kita ingin seperti itu, maka kita harus kumpul dengan orang yang sama. Nah, makanya kita membuat komunitas, Pak. Kita membuat kelas-kelas juga, yang mana kita akan sharing tentang mindset mana yang benar. Orang yang tidak peduli dengan koruptor, berita negatif manapun di media, nggak peduli gitu ya. Nggak peduli. Yang penting fokus dengan tujuan kita. Fokus dengan impian kita dan bagaimana cara meraihnya. Betul. Nggak peduli dengan kondisi lingkungan kita bagaimana. Tanggal berapa itu, Pak, kira-kira, Pak? Tanggal 31 Mei, Pak, ya. 31 Mei 2025. Ya, sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni. Iya. Jadi selama 21 malam. 21 malam dan kita akan menginap di hotel yang sama. Di hotel yang sama. Sehingga kita akan banyak berbincang-bincang. Vibrasinya sama, Pak, ya? Iya. Vibe-nya sama ya. Betul. Jadi supaya nggak ada omongan negatif di situ. Betul. Semua fokus ingin menjadi $1 juta pertama gitu ya. Betul. Dan disitulah tempatnya berkumpulnya orang-orang yang haus ingin mau maju. Iya, betul. Dan di situ kita nggak lagi bahas tentang negara ini Konoha mau jadi apa. Nggak ada hubungannya ya, Pak. Nggak ada hubungannya. Dan kalau negara ini maju, kalau pola pikir kata salah, ya tetap kere, Pak. Iya, betul. Tetap miskin maksud saya. Percuma kalau Indonesia udah jadi kayak Singapura. Iya. Tapi kalau pola pikirnya salah, tetap aja. Tetap kamu nggak ada dampak apa-apa gitu. Iya. Jadi kita. Tapi kalau walaupun negara ini misalkan nggak terlalu gonjang-ganjing, koruptor misalkan banyak koruptor segala macam. Tapi sebetulnya banyak juga orang-orang yang tetap sukses kan, Pak? Pasti. Jadi dalam hal ini sebetulnya kesuksesan kita bukan tergantung daripada orang lain, bukan tergantung dari lingkungan, bukan tergantung dari keadaan, bukan tergantung dari negaranya, pemerintahnya. Nggak ada hubungannya semua ya. Tetapi semua tergantung daripada diri kita dan semuanya terbentuk dari mindset kita. Oke, siap, Pak. Jadi nanti bagi Anda yang memang tertarik untuk berkumpul dengan komunitas orang-orang yang ingin mencapai $1 juta dengan cara yang benar loh ya, dengan cara yang benar dan mengubah bagaimana portofolio kalian, aset kalian itu nggak nganggur, tapi aset kalian juga bekerja keras. Nanti Pak Tony dan saya akan membantu menata pengelolaan keuangan Anda, supaya pengelolaan keuangan Anda itu jadi benar. Jadi kalau kalian juga punya aset yang sudah kalian kumpulin, kalian kerja 10 tahun, 20 tahun, supaya asetnya nggak nganggur diapain gitu ya. Jadi kita akan sharing tentang pertama mindsetnya, supaya gimana supaya kita bisa sukses, Pak. Betul. Yang kedua, aset kita bagaimana agar kita kaya. Dan juga sehingga setelah keluar dari kelas itu kita bisa tahu bagaimana caranya sukses dan kaya, Pak. Luar biasa. Termasuk satu lagi, Pak, cara menemukan mentor. Artinya mentor itu artinya salah satu kuncinya itu banyak orang kamu bergerak di industri tertentu, tapi you want to find the expertise of this, the master of that industry. Betul. Jadi Anda mau mencari orang terbaik di bidang itu. Nah, nanti di kelas tersebut juga diajarkan how to networking with upper class people ya, Pak. Betul. Jadi bagaimana Anda bisa menjual mimpi Anda, menjual visi Anda supaya orang-orang besar itu juga tertarik mau berteman dengan Anda. Bahkan siapa tahu bisa menjadi partner Anda. Bahkan berkolaborasi dengan Anda. Nah, itu juga diajarkan di sini, Pak. Iya, karena banyak sekali orang-orang yang dulunya berangkat dari orang biasa yang kemudian sukses, Pak. Dan itu bukan hanya di Indonesia.
di luar negeri kita melihat banyak sekali. Betul. Banyak miliarder saat ini itu yang berawal dari garasi rumahnya, Pak. Iya kan, seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates segala macam, itu mereka betul-betul berangkat dari nol. Siap. Dan kemudian mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa menjual impiannya kepada banyak orang, dan mereka mau investasi, dan akhirnya mereka berdua saat ini masuk dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia. Luar biasa. Nah, jadi artinya sahabat entrepreneur atau sahabat SP30 yang saya cintai, demikian sharing kita hari ini. Semoga itu sangat bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau Anda memang tertarik untuk mau berkomunitas dan level up kondisi finansial dan aset Anda, silakan chat di kolom deskripsi, di kolom komen. Di situ Anda bisa langsung chat dengan CS Pelatihan Merdeka. Di situ Anda benar-benar diajarkan bagaimana bisa merdeka secara finansial dan merdeka untuk menjadi lebih baik, dan harus bertemu dengan orang-orang hebat agar Anda bisa menjadi orang hebat. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.